Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu wa ala ikhwani. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini di penghujung bulan Rajab. Kita duduk di tempat ini menghadiri majelis ilmu, majelis yang penuh mubarakah, dan semoga pertemuan kita di tempat ini insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kepada shalli keluarganya, wa sallim. sahabatnya, dan insya Allah curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya yang komitmen dan konsisten dengan ajaran yang dibawa oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, kita sudah berada di bulan Rajab, bulan yang sangat mulia. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang sangat mulia. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Ini yang doa yang sering didoakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk bulan Rajab. Dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan dari hadis yang kedua, atau hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memaparkan beberapa rukun Islam, kemudian orang ini mengatakan, qala sadaqta, kamu benar. Dia bertanya, dia yang membenarkan. Ya. Kadang-kala orang bertanya itu, ini faedah yang bisa kita ambil. Kadang-kala orang bertanya itu dengan tujuan karena dia tidak tahu. Ada juga orang yang bertanya bukan tidak tahu, tetapi dia mau mengetes bagaimana kapasitas orang tersebut. Yang ketiga, ada juga orang yang bertanya bukan karena dia tidak tahu, tetapi dia ingin mengetahui, ya, atau ingin memberitahukan kepada orang-orang di sekitarnya tentang informasi atau jawaban yang akan disampaikan tersebut dalam bentuk pertanyaan. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, kemudian ya, kata sahabat Nabi Muhammad SAW, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami terheran. Ya, wajar orang terheran. Karena apa? Dia bertanya, setelah dijawab, dia bilang kamu benar. Berarti ini orang bukan orang ingin mencari tahu. Maksudnya bukan karena dia tidak tahu, tidak. Tetapi ada sesuatu hal yang dia bertanya ini, ya. Dia ingin memberitahu, bisa jadi tujuannya untuk memberitahukan kepada orang lain tentang
jawaban dari pertanyaan tersebut. Ya, makanya sahabat Nabi Muhammad SAW ketika dia mengatakan sadaqta, kamu benar. Ya, sahabat mengatakan apa? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran kepadanya, merasa heran. Ya, dia bertanya, kemudian dia membenarkannya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qal fa akhbirni 'anil iman. Maka beritahukan kepada kami tentang keimanan. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Ya. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya. Ya. Jadi seluruh malaikat harus diimani. Malaikat Jibril yang bersama Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan Isra dan Mi'raj, ya, ini harus diimani. Kita tidak bisa melihat dengan mata kita, tetapi itu termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Jadi semua kitab-kitab ini kita harus imani, ya. Tapi kalau kita sebagai orang muslim, jelas yang kita menjadikan pedoman kita adalah Al-Qur'anul Karim. Namun kitab-kitab yang lain, selaku sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita senantiasa mengimani, ya, senantiasa benar-benar mengimani, ya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh rasul Allah harus kita imani. Wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Dan hari akhir, hari kiamat harus diimani. Jadi kita harus mengimani adanya hari kiamat. Jangan sampai ketika ada hari kiamat kita anggap ini hari kiamat cuma sekedar dongeng gitu saja, ya. Padahal beberapa ayat Al-Qur'anul Karim menjelaskan kepada kita tentang betapa dahsyatnya hari kiamat tersebut. Yang sebagai seorang muslim, ketika ada Al-Qur'anul Karim, ya, ataupun ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang hari kiamat, kewajiban kita harus mengimani, ya. Sekalipun hal itu belum terjadi, tetapi ada asyratis sa'ah, ada beberapa tanda-tanda hari kiamat, ya, tanda-tanda hari kiamat. Dan ini akan disebutkan juga beberapa tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Jadi semua orang harusnya dia mengimani segala macam takdir, ya. Dan yang bisa merubah takdir itu hanyalah doa, ya. Yang bisa merubah takdir hanyalah doa. Jadi jangan kita pesimis. Kadang-kadang orang, oh saya sudah ditakdirkan begini, ya sudah takdir kuat, ya, saya sudah tidak lagi berusaha. Yang merubah takdir itu adalah doa kita. Bagaimana doa kita? Dengan sebaik-baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar takdir kita menjadi takdir yang baik, ya, diberikan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mendapatkan takdir yang baik. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, qala sadaqta. Setelah pertanyaan kedua ini tentang keimanan, dia mengatakan lagi dengan perkataan yang sama, sadaqta, kamu benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Yang ketiga, dia bertanya yang ketiga, akhbirni 'anil ihsan. Kabarkanlah kepadaku tentang al-ihsan. Ya. Jadi kadang-kadang orang hanya Islam dengan iman, tetapi tidak ada ihsan. Ya, orang kalau tidak punya ihsan, ya,
cara beribadahnya kadang-kala kasar, tidak teratur. Karena apa? Karena tidak ada ihsan. Ya. Yang paling penting itu adalah al-ihsan, dan tingkatan yang paling tinggi itu adalah al-ihsan. Jadi setelah orang muslim belum tentu dia mukmin. Ya, orang mukmin belum tentu dia muhsin. Kalau orang muhsin sudah tentu dia muslim, sudah tentu dia mukmin. Ya. Jadi itu namanya al-ihsan. Jadi posisi yang paling tinggi adalah al-ihsan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Qal an ta'budallaha ka'annaka tarahu." Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beribadah kepada Allah, ya. Kita melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah bahwa kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bukan hanya sampai di situ. Ada sambungan kalimatnya. Apabila kamu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ya. Melihat dengan pandangan kekuasaannya. Ya. Bagaimana kita benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, qal fa akhbirni 'anis kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Di hari kiamat ini sudah ada tanda-tandanya. Ya. Tanda-tanda hari kiamat. Ada tanda-tanda yang sudah nampak jelas, ada yang baik itu tanda-tanda yang kecil maupun tanda-tanda yang besar. Jawabannya apa? Qal mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Ya, orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Jadi Nabi sudah tahu bahwasanya yang bertanya ini bukan orang yang sembarangan. Ya, Nabi tahu orang yang bertanya ini karena apa? Dia bertanya sudah 3 pertanyaan, dia jawab apa? Sedekah, kamu benar. Ya, berarti ini orang bertanya bukan orang yang sembarangan. Orang punya kapabilitas. Ya, kalau orang yang bertanya itu, kalau dia tidak tahu bilang, oh iya, oh terima kasih ya jawabannya. Tidak. Ketika ditanya dijawab, kamu benar. Ya, berarti ini orang bukan orang sembarangan. Makanya Nabi mengatakan apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang bertanya lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, qala fa akhbirni an amaratiha. Kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi kiamat itu akan datang, pasti akan ada tanda-tandanya. Ya, ada tanda-tandanya. Beberapa, ada kitab yang dinamakan dengan Asyratis Sa'ah. Beberapa tanda hari kiamat. Ya. Di hadis ini beberapa saja disebutkan beberapa tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama adalah aqal antaridal amatu rabbataha. Yaitu seorang budak melahirkan bosnya. Ya, seorang budak melahirkan bosnya. Ini sudah terjadi. Ada beberapa kejadian sering kita dapatkan orang yang anak jadi bos, orang tua jadi pembantunya. Waliyadzubillah. Ini tanda-tanda hari kiamat. Atau di zaman sekarang kadang-kala anak menjadi bos dari orang tuanya, ya. Sehingga orang tuanya kadang-kala ambil gaji dari dari anaknya, ya. Atau misalnya seorang anak menjadikan orang tua itu pekerjanya, ya. Anak ini sudah besar, setelah dia besar dia punya anak, anaknya lagi disuruh jaga sama orang tuanya. Ini anak yang durhaka, kecuali orang tuanya ini minta anaknya itu mau rawat anaknya. Tapi kadang-kadang kalau sudah besar, ya, dia sudah besar, sudah melahirkan, sudah punya anak maksudnya, anaknya ini masih bayi, ya,
sudah disuruh lawat lagi sama orang tuanya. Ya. Ini tanda-tanda hari kiamat. Ya. Seorang bos melahirkan budaknya. Ya. Maksudnya seorang budak melahirkan bosnya. Seorang budak melahirkan bosnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman sekarang itu sudah banyak, ya, anak yang kurang kurang memperhatikan bagaimana anaknya itu, bagaimana orang tuanya itu dengan sebaik-baiknya. Kadang-kala kalau anak sudah menikah, ya, anak laki-lakinya sudah menikah, dia lupa orang tuanya, ya. Padahal laki-laki itu kalau sudah menikah bukan berarti kalau dia sudah menikah dia lupa, sudah selesai urusannya dengan orang tua. Tidak seperti itu. Ya, kalau dia sudah nikah, walaupun dia punya istri, punya anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya, dia tetap menjadi tanggung jawab harus memperhatikan kepada kedua orang tuanya. Ya, jangan sampai dia hanya perhatikan kepada istri dan anak-anaknya. Dia lupakan kepada kedua orang tuanya. Ini waliyadzubillah, ini anak durhaka seperti ini. Ya, ketika dia memiliki anak, ya, memiliki istri, ya, jangan dia lupakan kepada orang tuanya. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan yang awalnya dia berbakti kepada kedua orang tuanya, dia pindah berbakti kepada suaminya kalau dia sudah nikah. Tetapi kalau laki-laki, walaupun dia sudah nikah, sudah punya istri, punya anak-anak, tetap dia wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, itu bedanya antara laki-laki dengan perempuan. Kadang-kala kalau ada orang yang sudah nikah, dia punya istri, punya anak-anak, sudah sukses lagi, ya, dari sisi dunianya dia sudah sukses, dia lupa kepada kedua orang tuanya. Ini anak durhaka seperti ini, dan durhaka modern seperti ini. Ya, dia lupa orang tuanya, ya, yang membesarkan dia. Dia pikir ketika dia sudah nikah, sudah punya istri, punya anak-anak, sudah selesai, sudah terlepas urusannya dengan orang tua. Ya, tidak demikian. Tetapi justru kalau dia sudah menikah, dia sudah punya anak, punya istri, tetap dia wajib untuk memperhatikan kepada kedua orang tuanya. Para pemirsa nutisan dimanapun anda berada. Kemudian tanda-tanda yang kedua adalah wa antara hufatan 'uratan 'adata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Yaitu orang yang hufata, orang yang tidak memiliki sandal. Ya, kamu melihat orang yang tidak memiliki sandal. Lihat tanda-tanda hari kiamat ini. Tidak memiliki sandal, urata, tidak memiliki pakaian, tidak ada pakaian. Ala, orang fakir. Ri'a asy-sya'i, kemudian dia penggembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, dia berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Maksudnya orang tidak punya apa-apa, ingin berlomba-lomba membuat gedung-gedung yang tinggi. Ya, ini musibah. Ya, seperti ini. Ya, tidak punya apa-apa. Apa istilah orang sekarang? Biar miskin asal sombong. Ya, tidak punya apa-apa, sombong lagi. La ilaha illallah. Apa yang bukan sombong? Sedangkan dia punya harta saja, tidak bisa dia sombong. Apalagi kalau dia tidak punya apa-apa, kemudian mau berlomba-lomba lagi dalam membangun bangunan yang tinggi. Ya, ini biar miskin asal sombong. Ya, orang yang biar miskin asal sombong. Para pemirsa nutizen dimanapun anda berada, dan orang-orang seperti ini memang kita akan dapatkan di beberapa tempat. Memang mereka bangga dengan mereka menyuruh anak-anaknya itu, dia tidak punya apa-apa, tapi dia suruh orang anak-anaknya ini bekerja keras untuk mencari, untuk membuat rumah yang lebih tinggi, ya, rumah yang bertingkat-tingkat. Padahal dia tidak punya apa-apa, ya. Biar nanti ada istilah orang, ya, pen muli ustad, ya, anu jamu muli jamu otuli, ya. Jadi istilah orang seperti itu. Dia rela untuk berhutang, ingin memaksakan dirinya, ya, memaksakan diri yang dia tidak mampu, karena dia ingin mendapatkan targetnya itu tinggi, tidak punya apa-apa, ya, kemudian ingin memiliki bangunan yang sangat tinggi, ya. Ini kata Nabi tadi, Nabi sudah memberikan beberapa kategori, ya, orang yang tidak punya sandal,
tidak punya pakaian, ya, kemudian dia fakir, berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi, ya. Yatatawaluna fil bunyan, ya. Ay yatabahawna fi irtifaihi. Bukan hanya saja berlomba-lomba membangun bangunan, ya. Yang dimaksudkan adalah dia bangga dengan ketinggian bangunan tersebut. Jadi dia bangga, lihat ya, saya ke rumah besar, ya. Karena dia tidak punya apa-apa. Ya, dia tidak punya apa-apa. Dia paksa, ya, kalau dicek ke sana bangunannya itu yang tinggi itu semua dia hutang semuanya, ya, dia hutang, ya, karena apa? Memaksakan diri sesuatu hal yang dia tidak mampu. Hidup ini indah, ya, jangan terlalu memaksakan diri dan hal itu membuat kita akhirnya dia dikejar-kejar hutang sana sini, ya, padahal dia tidak tahu bahwasanya hutang itu ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran, itu ayat yang berkaitan dengan apa? Ayat yang berkaitan dengan hutang piutang, satu halaman. Lihat di akhir surah Al-Baqarah, satu halaman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Satu halaman, bayangkan satu halaman ayat yang berkaitan dengan hutang piutang. Sekarang orang bangga dengan hutang piutang, ya. Orang berlomba-lomba untuk berhutang. Apalagi kalau dapat lihat kursi sofa, ya. Dekat-dekat hari raya bikin kursi sofa ataupun kue yang kredit, diambil itu. Ya, karena apa? Ingin bangga, lihat kue saya berbagai macam model, ya, sofa saya berbagai macam model. Padahal dia tidak mampu. Akhirnya apa? Dia gigit jari untuk membayar hutangnya, ya. Akhirnya dia sudah susah, terlilit-lilit dengan hutang. Maka ini yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ini kita termasuk orang-orang yang termasuk dalam tanda-tanda hari kiamat. Tidak punya apa-apa, berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi, bahkan bangga dengan bangunan yang tinggi tersebut. Para pemirsa, notisa dimanapun Anda berada, summan talaqa. Kemudian seseorang ini, ya, talaqa, pergi. Falabithtu maliyan. Thumma qala, ya Umar, atadri manis sa'il? Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Umar ibn Khattab, wahai Umar, setelah orang ini pergi, ya, Nabi bertanya kepada Umar ibn Khattab, wahai Umar, anda tahu tadi orang yang bertanya itu siapa? Ya, dia bertanya kepada Nabi, sudah duduk dengan pakaian yang rapi, rambutnya hitam, ya, pakaian putih yang rapi, bersih, ya, rambutnya juga mulai linggang, ya, memang mengkilat, tidak ada tanda-tanda bahwa itu dari perjalanan, ya. Dia bertanya tentang rukun Islam, rukun iman, kemudian rukun ihsan. Setelah itu Nabi menjawab dengan kemudian tanda-tanda hari kiamat. Setelah itu Nabi bertanya kepada Umar, wahai Umar, anda tahu tadi siapa yang bertanya itu? Ya, anda kenal siapa yang bertanya tadi itu? Kemudian kata Umar ibn Khattab, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya. Jadi begini tanda orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu selalu ditutup dengan Allahu a'lam. Ya. Jangan menge-menge, dia jawab. Ya, biar dia tahu, biar dia sudah tahu, dia tidak pernah bilang wallahu a'lam. Ya. Harusnya tetap dia katakan wallahu a'lam. Wallahu a'lam itu bukan dalam artian dia ragu dengan jawabannya, tidak. Tetapi itu tanda keilmuan seseorang. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya orang menyebutkan menjawab setelah wallahu a'lam itu adalah nisful ilmi, separuh dari ilmu. Dia tahu kadar dirinya, ya. Dia tahu bahwasanya Allah itu Maha tahu dari segala sesuatu, ya, dari semua orang. Makanya kita lebih pantas mengucapkan wallahu a'lam. Jadi wallahu a'lam kita sebutkan itu bukan karena kita ragu dengan jawaban kita. Ya, bahkan Imam Malik rahimahullah taala ketika ditanyakan dengan 10 pertanyaan, 3-nya dia jawab, sisanya wallahu a'lam. Orang bertanya kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad, ente ini seorang imam, kenapa engkau hanya menjawab 3 pertanyaan, sisanya wallahu a'lam? Apa kata Imam Malik? Allahu a'lam nisful ilmi. Wallahu a'lam itu separuh dari ilmu. Jadi kalau kita mengatakan, walaupun kita tahu jawabannya, kita tahu perincian-perinciannya, kita harus tahu, sadar diri. Dan itulah ciri seorang yang mulai berilmu. Dia mulai paham kadar diri. Karena kadar diri itu sangat penting. Kalau orang tidak paham kadar diri, dia akan tabrak kiri kanan, ya, watak, Karena apa? Karena dia tidak paham kadar diri. Dia menganggap dia adalah orang yang mengetahui, padahal dia tidak tahu apa-apa, ya. Jadi tong kosong bunyinya nyaring, ya.
Kalau orang yang nonton puasa bunyinya nyaring begitu modelnya, dia tidak tahu apa-apa, dia bicara. Ya, padahal bahaya sekali, apalagi masalah agama seperti ini. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, "Man afta bi ghairi ilmin fa itsmuhu 'ala ma aftah." Barang siapa yang berfatwa tanpa ilmu, maka dosanya sesuai dengan apa yang dia fatwakan. Maka hati-hati. Kalau kita tidak tahu, lebih baik kita bilang wallahu a'lam, ya. Jangan ada orang, sebagian orang kadang-kala ya, dia berkata seakan-akan dia ini seperti mufti. Apa hukum ini? Haram. Apa ini hukum ini? Bid'ah. Ya. Masya Allah. Kalau dicek, tahu baca bahasa Arab, tahu baca kitab, tidak tahu Ustaz. La ilaha illallah. Musibah. Ya. Belum tahu apa-apa, kemudian langsung berfatwa seperti itu. Harusnya kita mengetahui kadar diri. Harusnya maaf, saya baru belajar. Saya baru belajar. Jangan tanya kepada saya tidak tahu apa-apa. Begitu kan, lebih enak, lebih selamat dia begitu dibanding haram. Ya, ini bid'ah, ya, neraka. La ilaha illallah. Siapa ente ya, akhi? Ya, jadi harusnya seperti itu. Kalau dia bayangkan, ini Umar bin Khattab loh, bukan siapa? Umar bin Khattab. Dia mengatakan apa? Wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya, ini termasuk tanda keilmuan seseorang. Ya, Imam Syafi'i kan wallahu a'lam. Ya, wallahu wa rasuluhu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam itu di akhir-akhir kitab orang-orang yang berilmu. Wallahu a'lam. Ya, mereka setelah menulis wallahu a'lam di akhir kitab, coba lihat. Wallahu a'lam. Itu mengatakan apa? Dia tahu kadar dirinya. Oh, kapasitas ilmu saya sekalipun keluasan ilmu saya, ya. Seperti saya dapatkan misalnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bayangkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika menulis kitab Zadul Ma'ad, ya. Beliau menulis kitab itu pada saat apa? Pada saat melakukan perjalanan. Perjalanan yang sangat jauh. Bayangkan kitab Zadul Ma'ad ditulis, berarti kalau ditulis dalam perjalanan itu semua ilmu dari otaknya semua. Ya, kitab Zadul Ma'ad itu kecerdasan ulama tersebut. Tapi sekalipun demikian, sekalipun beliau adalah orang yang cerdas, orang yang berilmu, ya, beliau menulis kitab Zadul Ma'ad ini terakhir ditulis apa? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Jadi wallahu a'lam itu adalah nisful ilmi, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi kalau orang mengucapkan, dia sembarang mengatakan, langsung menjawab sesuatu, menjas sesuatu yang dia tidak mengetahuinya, apalagi cuma dia ikut-ikutan dari gurunya, ya. Gurunya bilang bid'ah, dia juga ikut bid'ah gurunya, ya. Apa yang dikatakan oleh gurunya tanpa meneliti, ya. Berarti dia bukanlah orang yang berilmu. Kalau orang yang berilmu itu dia sudah mengetahui kapasitas dirinya. Dan kalau dia sudah mulai berilmu, dia mengetahui bagaimana kapasitas dirinya dan dia lebih berhati-hati untuk mengatakan sesuatu. Kalau dia tidak tahu, lebih baik dia katakan saya tidak tahu, dibanding dia menjawab sesuatu yang di luar dari kapasitasnya, di luar dari batas keilmuannya. Karena orang ketika dia memaksakan diri, dia menjawab sesuatu padahal dia tidak mampu, itu akan membinasakan diri. Para pemirsa netizen dimanapun anda berada, kemudian kata Nabi Muhammad SAW, qal innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ya, sesungguhnya yang datang tadi itu malaikat Jibril, datang kepada kalian mengajarkan agama kepada kalian. Ya, dia bertanya kepada Islam, iman, kemudian ihsan, kemudian tanda-tanda hari kiamat. Ya, itulah malaikat Jibril yang datang. Jadi Jibril itu kadang-kadang datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam model. Ya, ini seperti orang yang dari perjalanan yang dekat sekali, dia pakai pakaian putih, rambut mengkilat. Ya, dia datang kepada Nabi menyampaikan syariat Islam ini. Para pemirsa netizen dimanapun anda berada, dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasannya, ya, beberapa hal yang perlu kita perhatikan tanda-tanda hari kiamat ini. Ya, jadi tanda-tanda hari kiamat adalah orang yang tidak punya apa-apa berlomba-lomba untuk membangun bangunan. Kemudian seorang budak yang melahirkan bosnya. Ini tanda-tanda hari kiamat. Ya, di zaman sekarang sudah banyak. Ya, atau tanda-tanda hari kiamat yang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, rajulani apa? Rajulun mutasyabbihin bin nisa, wan nisa mutasyabbihati bir rijal. Ya. Laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki, ya. Apa namanya? Korban gaul.
ya, korban gaul. Tapi anting-anting sudah di sini tak susun-susun, ya, ada lagi di hidung, sekarang lagi tak susun-susun. Jadi korban gaul, ya. Atau misalnya juga apa namanya? An-nisa mutasyabihati birrijal. Ya. Perempuan yang menyerupai laki-laki, ya. Dia bangun di rambut panjang dia suka botak lagi, ya. Perempuan, ya. Mungkin kalau dia pakai jilbab tidak kelihatan. Ada juga kadang-kadang perempuan, ya, berlatar seperti laki-laki, ya, sudah pakai sepatu besar, ya, dan dia sudah seperti laki-laki, ya, tepatnya. Dia tidak bahkan suka orang sama-sama, ya, kelihatan ini seperti laki-laki, padahal perempuan. Beberapa pakaian laki-laki dipakai, ya, pakaian laki-laki dipakai. Ini perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini tanda-tanda hari kiamat. Sekarang sudah ada banyak laki-laki. Jadi kalau sekarang di zaman sekarang itu, kalau dulu orang tua kalau dia laki-laki mau jalan dengan lawan jenis sudah diwanti-wanti, bye-bye ya, jangan jalan sama-sama, ya. Tapi kalau sekarang sudah bukan lagi lawan jenis yang dikhawatirkan, sesama jenis pun jalan sama-sama mengkhawatirkan, ya. Jangan sampai jeruk makan jeruk, ya. Laki-laki sudah suka sama laki-laki, perempuan sudah suka sama perempuan, ya. Dan ini sangat berbahaya orang-orang yang seperti ini. Maka oleh sebab itu tanda-tanda hari kiamat ini yang harus kita jaga bersama. Kalau itu jangan sampai kita yang menjalankan tanda-tanda hari kiamat ini, ya. Kita ketika dikabarkan kepada kita tanda-tanda hari kiamat, berarti kiamat sudah mulai dekat dengan ada tanda-tanda seperti ini, ya. Dan tanda-tanda yang lebih dekat itu adalah akan datangnya Imam Mahdi, ya, akan datangnya Nabi Isa alaihi salam datang kepada kita, ya. Dan ini merupakan tanda-tanda besar bahwa dekatnya hari kiamat itu kepada kita. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, dan hadis ini juga termasuk hadis yang sangat-sangat agung sekali, karena hadis ini merupakan poros Islam kita, karena menjelaskan tentang Islam, iman, dan ihsan itu sendiri. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah semoga bermanfaat, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari segala macam keburukan. Amin. Dan semoga para kiai, para ustadz, dan juga para kru netizen, ya, insyaallah diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa tetap berjuang, tetap senantiasa berdakwah, ya, lewat netizen ini. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Baik, kita cukupkan sampai sini, insyaallah. Tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi